ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar surat Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Walakinnallaha, akan tetapi Allah lah, yahdi, yang memberikan petunjuk, mayyasha'u, kepada orang yang Dia kehendaki. Wa ma tunfiqu, dan apa yang kalian infakkan, min khairin, dari suatu kebaikan berupa harta, fali anfusikum, maka kebaikannya bagi diri kalian sendiri. Wa ma tunfikuna, dan tidaklah kalian berinfak, illa kecuali ibtigha'a wajhillahi, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Wa ma tunfiku, dan apa yang kalian infakkan, min khairin, dari suatu kebaikan berupa harta, yuwaffa ilaikum, maka akan ditunaikan balasannya dengan sempurna kepada kalian, wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Tafsir. Lasta, engkau bukanlah, ayyuhar rasulu, wahai rasul, mas'ulan, penanggung jawab, an taufiqil kafirin al-hidayati, dalam memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Walakinnallaha, akan tetapi Allah lah, yash'rahu sudura, yang melapangkan dada-dada, mayyasha'u, orang yang Dia kehendaki, lidinihi, kepada agamanya, wa yuwaffiquhu lahu, dan Dia membimbingnya kepadanya, kepada agamanya. Maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad bertugas hanya sebagai mubalik, bertugas sebagai penyampai risalah Allah, dan mengajak manusia kepada kebenaran, kepada kebaikan, serta memberikan peringatan kepada mereka yang melakukan keburukan. Sementara memberikan hidayah itu adalah ada di tangan Allah. Itu adalah tanggung jawab Allah. Jadi tugas Rasul hanya menyampaikan. Tugas kiai, ulama, ustadz hanya menyampaikan dan mengajarkan kepada manusia tentang kebaikan dan memperingatkan manusia dari keburukan. Sementara yang memberikan hidayahnya adalah Allah. Allah nanti yang membukakan hati seseorang, apakah dia berhak layak mendapatkan hidayah itu, kebaikan itu, atau tidak. Jadi, hidayah taufik ini merupakan hak prerogatif Allah. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu memberikan hidayah kepada orang lain. Sehebat apapun keimanan seseorang, sehebat apapun cara penyampaian dakwah seseorang, sebagus apapun bujuk rayunya untuk mengajak orang kepada kebaikan, jika Allah tidak membukakan hatinya, maka dia tidak akan mampu melakukan itu. Karena hidayah taufik
adalah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tubadzilu min malin, dan apa yang kalian curahkan atau berikan min malin berupa harta, menginfakkan harta, ya'ud alaikum, maka akan kembali kebaikannya kepada kalian. Ya'ud, akan kembali alaikum kepada kalian, naf'uhu, manfaatnya, kebaikannya, pahalanya minallahi, dari Allah. Jadi ketika seseorang berinfak, mendermakan hartanya, sudah dipastikan bahwa kebaikan, manfaat dari sedekahnya itu kembali kepada dirinya. Artinya apa? Artinya pada saat seseorang berinfak, bahwa yang dia tolong itu bukan orang lain sesungguhnya, tapi dia sedang menolong dirinya sendiri. Ketika dia meringankan beban orang lain, sesungguhnya yang sedang diringankan itu adalah dirinya sendiri. Jadi, ketika seseorang melakukan infak, yang dipikirkan bukan kebaikan dari orang lain, tapi kebaikan dari Allah untuk dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini pun mengandung makna bahwa berinfak itu tidak dibatasi apakah kepada kalangan muslim saja atau kepada luar muslim. Jadi tidak dibatasi kepada siapapun, baik kepada orang yang taat ataupun kepada orang maksiat, baik kepada orang yang Islam ataupun kepada orang kafir. Ini tidak dibatasi. Pada orang kaya diperbolehkan. Dan manfaat atau kebaikan yang terdapat dalam infak akan kembali kepada orang yang infak tersebut. Maka dari itu, kita hanya menyerahkan kepada Allah ketika kita berinfak kepada orang kaya. Mudah-mudahan dengan diberinya orang kaya itu infak, Allah membukakan hatinya sehingga dia mampu mengeluarkan hartanya. Begitupun ketika berinfak kepada misalkan pezina, mudah-mudahan dengan infak itu si pezina mampu menjaga kehormatan dirinya dan tidak melakukan lagi zinahnya, karena Allah memberikan hidayah. Begitupun kepada pencuri. Mudah-mudahan dengan infak yang diberikan kepada pencuri, si pencuri mampu menjaga kehormatan dirinya dan berhenti dari mencurinya karena Allah memberikan hidayah. Jadi yang kita pikirkan itu adalah bukan apakah dia akan menjadi baik dengan sedekah kita, dengan infak kita, tetapi kita akan terselamatkan, kita akan mendapatkan kebaikan dengan infak yang kita lakukan. Wal mu'minuna, dan orang-orang beriman, la yunfikuna, mereka tidak berinfak illa talaban limardatillah, melainkan demi mencari keridhaan Allah. Hal ini mengandung makna, mengandung arti bahwa orang yang telah berinfak tidak akan dikenai beban mengenai kepada siapa dia menginfakkan hartanya. Apakah kepada ahli taat atau kepada ahli maksiat, tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang penting dia melakukan itu ikhlas kepada Allah. Jadi kalau kita sudah menolong orang, membantu orang, memberikan uang kepada seorang, kemudian ternyata uang tersebut malah dipakai untuk hal-hal yang haram, yang melanggar agama, maka kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan dibebani dengan perbuatan orang itu, selama kita melakukan infak tersebut talaban limardatillah. Kemudian, wa ma tunfiqu min malin mukhlishina lillah,
dan apa yang kalian infakkan dari harta mukhlisina lillah dengan penuh keikhlasan kepada Allah, dilakukan dengan ikhlas. Tawaffau sawabahu. Kalian akan mendapatkan ganjarannya, akan mendapatkan balasannya dari Allah. Jadi, apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, yang dasarnya ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah, Allah akan membalasnya. Kebaikan seberat zarrah pun akan Allah balas, dan akan Allah balas dengan berlipat ganda jika dilakukan dengan keikhlasan. Wala tunqasuna syai'an min dzalika, dan kalian tidak akan dirugikan sedikit pun dari hal itu. Tidak akan ada pengurangan ganjaran, pengurangan pahala gara-gara yang diberikan infak adalah orang yang kafir atau orang yang ahli maksiat. Wala tunqasuna syai'an min dzalika. Wa fil ayati, dan dalam ayat ini, isbatun fi sifatil wajhi lillah, ada terdapat ketetapan tentang sifat wajah Allah Ta'ala ala ma yaliku bi subhanahu, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.